Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan kita sangat bersyukur ya atas penyertaan Allah untuk kita semua di sepanjang tahun ini ya. Dan kita saat ini sudah memasuki pertengahan bulan November. 1,5 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Luar biasa pelindungan Tuhan untuk kita semua, bahkan di dalam masa pandemi ini kita boleh terus diberi kesehatan. Nah, untuk memulai ibadah kita yang pertama, mari kita menyanyikan lagu pujian dengan judul Lagu Tak Terbatas. Lagu yang kedua, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, bukan hanya dalam semusim Tuhan, tapi di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sangat baik untuk kami, dan jika bukan karena Engkau, maka kami semua mungkin tidak ada di tempat ini Tuhan. Semuanya karena adalah anugerah-Mu. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Berkati juga untuk semuanya kami yang melayani, juga singer dan semua yang berada di tempat ini, dan juga yang Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman pada ibadah ini. Dan ibadah ini kami serahkan Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Dan untuk melanjuti berikutnya, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Segala Puji Syukur. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh
kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita memujikan lagu berikutnya, yaitu Bukti Kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Baiklah, untuk tempat dan waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online minggu ini. Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan diberkati, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan diberkati Tuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita sehingga firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini ditabur di tanah yang subur, sehingga firman Tuhan ini dapat bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, bahkan Engkau sangat baik bagi kami. Dan kebaikan Tuhan yang sampai hari ini dapat kami rasakan, di mana Engkau telah menerima kami sebagai anak-Mu. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami.
Dan kelak Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami anak-anak-Mu, sehingga di mana Tuhan berada, kami pun berada untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang manis, firman Tuhan yang membawa angin segar untuk kami, firman Tuhan yang akan memperbaharui hidup kami, firman Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Sehingga Tuhan lewat firman-Mu, kami semakin diteguhkan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang menceritakan bahwa ada seorang ibu yang menaiki angkutan umum untuk pergi ke kantornya. Suatu hari dia naik di sebuah angkutan umum, di minibus seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada seorang pria tampan, berpakaian rapi, pakai jas, kemudian dia juga pakai dasi. Wah, keren sekali. Kemudian sang wanita berkata, wah, jangan-jangan ini adalah eksekutif muda, orang sukses, wangi dan tampan sekali. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mereka berkenalan, kemudian dekat, dan akhirnya si perempuan tersebut tertipu dan ditipu oleh si pria tersebut dengan kehilangan materi dan lain sebagainya. Kemudian suatu ketika si wanita yang sama juga dia pergi ke kantor naik bis umum. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia duduk, kemudian ada seorang bapak datang dan juga permisi untuk duduk di sebelahnya. Dan bapak itu ternyata pakaiannya tidak rapi, rambutnya juga tidak rapi tersisir, wajahnya juga tidak tampan dan lain sebagainya. Kemudian ketika bapak itu minta izin untuk duduk, si wanita tersebut sinis dan penuh dengan kecurigaan bahwa bapak ini adalah seorang pencopet dan lain sebagainya. Sehingga si wanita tersebut dia pindah ke tempat yang lain untuk menghindari si bapak tersebut. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, siang harinya ketika ada persekutuan doa di kantor tersebut, si ibu tersebut juga ikut mengikuti persekutuan doa. Dan dia terheran-heran dan merasa malu karena pendeta yang berkhotbah adalah bapak yang ada di sebelahnya dia. Ternyata bapak itu adalah seorang pendeta yang akan melayani di kantor sang ibu tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman teknologi yang semakin canggih ini, di era media sosial yang semakin berkembang luas, ada banyak orang gampang untuk menghakimi dan menilai orang lain menurut pandangannya sendiri. Dan ini tentu berbahaya. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua untuk belajar tentang penghakiman atau menghakimi. Mari kita melihat Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini adalah jangan menghakimi, stop menghakimi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 1 sampai ke 5 ini merupakan ajaran Tuhan Yesus, kelanjutan khotbah Yesus di bukit, bagaimana murid-murid atau orang-orang percaya
menjaga perilaku berkenaan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Artinya, dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajar para murid-murid, orang percaya untuk berperilaku yang benar berkenaan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Pernyataan ini merupakan teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat kaku. Mereka sangat keras, mereka sok berkuasa, angkuh, suka mengutuk orang lain seperti yang sering dilakukan orang-orang sombong dan congkak yang suka membenarkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata latar belakang mengapa Yesus mengangkat persoalan ini adalah karena ahli Taurat orang Farisi yang begitu kaku, begitu keras, sok berkuasa, angkuh, suka mengutuk orang lain, bahkan sombong dan congkak, suka membenarkan diri mereka sendiri. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini juga merupakan perintah yang Yesus berikan untuk masa kini, yang menunjukkan bahwa yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kebiasaan menghakimi orang lain. Tuhan Yesus mengecam kebiasaan-kebiasaan menghakimi orang lain. Istilah menghakimi itu berarti keputusan yang netral. Seperti hakim memutuskan suatu perkara sesuai dengan keadilan dan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam konteks Matius pasal 7 ini adalah keputusan yang tidak menguntungkan. Suatu perbuatan atau menghakimi yang memutuskan suatu yang tidak menguntungkan atau tidak adil kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah kata menghakimi. Dalam bahasa Yunani, kata menghakimi di sini dipakai dengan kata krinete dari kata dasar krino. Artinya adalah to judge, untuk menilai atau menilai orang lain. Di sini perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk semua orang agar jangan menghakimi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata jangan menghakimi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak hanya berlaku kepada orang Kristen, kepada murid-murid atau kepada orang percaya, tetapi ke semua orang supaya jangan menghakimi orang lain atau satu dengan yang lain. Dan itu juga berlaku supaya jangan menghakimi baik masa lalu, baik sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Artinya, sebagai manusia, kita tidak boleh menghakimi sesama kita kapanpun dan dimanapun. Pertanyaannya adalah, mengapa jangan menghakimi orang lain? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini, saya menemukan ada beberapa kebenaran alasan mengapa jangan menghakimi orang lain. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Alasan yang pertama untuk jangan menghakimi orang lain adalah karena jika menghakimi maka akan dihakimi. Tuhan Yesus berkata, orang yang menghakimi juga akan dihakimi menurut ukuran yang diukurkan kepada orang lain. Artinya, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai sesuai perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain. Jika kita menabur menghakimi orang lain, maka kita juga akan menuai dihakimi orang lain. Galatia pasal 6 ayat 7. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelas Alkitab berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jika kita menabur menghakimi orang lain, maka kita juga akan mendapatkan penghakiman. Jika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hendaknya kita jangan suka menghakimi atau menilai orang lain menurut pandangan kita
sesuka hati kita. Sebab jika kita menghakimi atau menilai orang lain, maka ingat firman Tuhan, kita juga akan dihakimi oleh Tuhan, bahkan juga mungkin dihakimi oleh orang lain. Itu sebabnya jika kita tidak mau dihakimi, maka jangan menghakimi orang lain. Jika kita tidak mau dijelek-jelekkan orang lain, jangan menjelekkan orang lain. Jika tidak suka difitnah orang lain, jangan menfitnah orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi inilah alasan yang pertama, karena jika menghakimi maka akan dihakimi, ada timbal baliknya. Nah, yang kedua, mengapa jangan menghakimi orang lain? Mari kita perhatikan dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena orang yang menghakimi belum tentu hidupnya lebih benar. Orang yang menghakimi belum tentu hidupnya benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Jika kita perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat ini, merupakan suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perihal orang yang munafik. Yaitu orang yang munafik itu adalah suka melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di dalam matanya tidak dia sadari, tidak dia ketahui. Selumbar di sini artinya adalah sekam atau serpihan kayu kecil dan halus. Sementara balok adalah sebuah gelondong kayu atau sebuah papan besar yang digunakan untuk lantai di rumah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perumpamaan ini Yesus menegur orang yang gampang mencela. Yesus menegur orang yang gampang melihat kesalahan kecil orang lain, sementara kesalahan atau dosanya yang besar di dalam dirinya tidak dia sadari, tidak dia lihat, bahkan tidak dia ketahui. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang banyak orang begitu gampang untuk melihat kesalahan kecil orang lain, padahal kesalahannya hal-hal sepele. Sementara kita tidak sadar bahwa kita punya kesalahan, dosa, kejelekan yang begitu besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan, dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Dan kita harus tahu bahwa kita dibenarkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang telah diampuni, sebagai orang yang telah diampuni, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, janganlah kita suka menilai, janganlah kita suka menghakimi orang lain, sebab kita pun belum sempurna hidup kita. Kalau hidup kita sudah sempurna, mungkin kita bisa menilai, menjudge, menghakimi orang lain. Tetapi jika hidup kita belum sempurna, jika hidup kita masih banyak dosanya, masih banyak bobroknya, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, jangan suka menghakimi orang lain. Karena jangan-jangan kita lebih bobrok, kita lebih berdosa, kita lebih jahat daripada orang yang kita hakimi. Itu sebabnya Yesus berkata jangan menghakimi. Karena orang yang menghakimi belum tentu hidupnya lebih benar daripada orang yang dia hakimi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa jangan menghakimi orang lain? Yang pertama, karena orang yang menghakimi akan dihakimi. Yang kedua, orang yang menghakimi belum tentu hidupnya lebih benar. Dan yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Bapak Ibu Saudaraku, alasan yang ketiga, mengapa Yesus berkata jangan menghakimi, karena sebelum menghakimi orang lain, pastikan diri sudah bertaubat.
Sebelum menghakimi, pastikan diri sudah bertobat. Tuhan Yesus berkata, agar jelas melihat dan menilai kesalahan orang lain, maka terlebih dahulu mereka yang suka menilai harus bertobat dari dosa-dosanya yang besar terlebih dahulu. Jika hanya melihat kesalahan atau menghakimi orang lain, sementara kesalahan kita yang besar tidak kita sadari, tidak kita ketahui, berarti firman Tuhan berkata kita sama dengan orang munafik. Yesus yang berkata, bukan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita begitu gampang melihat kesalahan orang lain, terlalu gampang menilai orang lain, sementara kesalahan kita, dosa kita tidak kita sadari, tidak kita akui, berarti kita adalah orang munafik. Orang munafik artinya orang yang berpura-pura seorang dokter, padahal dia sendiri sedang sakit. Jadi orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura seorang dokter, padahal dia sendiri sedang sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menilai istri kita, sebelum kita menilai suami kita, sebelum kita menilai anak-anak kita, sebelum kita menilai teman-teman kita, bahkan sebelum kita menilai hamba Tuhan yang melayani kita, pendeta kita dan lain sebagainya, pastikan hidup kita sudah bertobat terlebih dahulu. Hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, sesuai dengan standarnya Tuhan. Jika kita belum bertobat, jika kita masih banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa yang belum kita akui, itu sebabnya jangan coba-coba untuk menghakimi atau menilai orang lain. Sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kita agar kita jangan suka menghakimi atau menilai orang lain menurut pandangan kita. Sebab kita juga belum tentu sempurna. Sebab kita juga belum tentu sebaik mereka dan lain sebagainya. Menghakimi orang lain bukanlah hak kita. Menilai atau menghakimi orang lain juga bukan pekerjaan kita. Tuhanlah yang berhak menghakimi dan menilai umatnya. Tugas kita hanya mendoakan mereka dan juga memotivasi mereka untuk mengenal firman Tuhan lebih baik lagi. Ibrani pasal 10 ayat 30 firman Tuhan berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu Saudaraku, jelas Alkitab berkata bahwa pembalasan, menghakimi atau penghakiman adalah haknya Tuhan kepada umatnya. Tidak ada hak kita sedikit pun untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi pelita yang menyala, dengan tidak suka menghakimi atau menilai orang lain menurut apa yang kita mau, menurut sudut pandang kita. Sebab hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jika kita sering menghakimi orang lain, bertobat mulai hari ini, dan terus kita harus menjaga hidup kita untuk tidak suka atau tidak menghakimi orang lain. Sebab hal itu tentu melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena firman-Mu begitu tajam, begitu keras untuk menegur kami agar kami bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan kami suka menilai orang lain, suka menilai atasan kami, suka menilai teman-teman kami, suka menilai keluarga kami, bahkan kami suka menghakimi teman-teman atau hamba Tuhan yang melayani kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun dan kami mohon maaf, dan kami mau berjanji kepada Tuhan untuk tidak lagi memiliki perilaku yang tidak baik ini ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur kami, dan kami terima dengan lapang dada, dengan kerendahan hati.
Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu mendatangkan kebaikan kepada kami, agar kami menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka, memberkati pendidikan mereka, terlebih memberkati iman mereka. Biarlah damai sejahtera, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi seluruh jemaat Tuhan. Bahkan yang sedang bergumul dalam kesehatan, di dalam ekonomi, di dalam apapun saat ini yang menjadi persoalan pergumulan dari jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sanggup untuk menolong mereka, sehingga mereka dapat melihat kebesaran dan keagungan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati jemaat-Mu, bertumbuh di dalam iman, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.